Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semuanya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran yang berjudul Tabel Lembar Fakta untuk Penilaian Risiko Awal. Mari kita mulai presentasi hari ini. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai alur operasional penilaian risiko awal atau yang biasa dikenal sebagai IRA dan isi dari tabel lembar fakta. Elemen-elemen ini dirinci dalam buku pedoman yang telah dikembangkan. Video ini dirancang untuk seluruh individu yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penilaian risiko. Anda dapat melihat alur operasional penilaian risiko ini pada layar. Sinyal meliputi berbagai macam informasi, misalnya rumor tentang penyakit. Sinyal ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti IBS dan EBS dalam SKDR, media, dan saluran lainnya. Sinyal-sinyal tersebut selanjutnya akan melalui proses triase berdasarkan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Proses triase ini meliputi proses screening atau proses penyaringan dan juga proses seleksi. Anda dapat menemukan contoh kriteria triase di dalam buku pedoman. Pada langkah ini, sinyal yang telah ditriase akan menjalani penilaian risiko awal untuk klasifikasi risiko. Penilaian risiko awal ini merupakan evaluasi yang cepat dan sistematis dengan menggunakan algoritma asli. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko, yang berarti Anda akan mengambil respons yang sesuai dengan profil risiko Anda. Pada akhirnya, setelah Anda menyelesaikan penilaian risiko awal, Anda dapat melakukan tindakan lebih lanjut yang disarankan oleh algoritma sesuai kebutuhan. Pada bagian ini, Anda akan menemukan dua alat bantu pendukung yang disertakan dalam buku pedoman yang telah dikembangkan. Salah satunya adalah algoritma penilaian risiko awal. Dan yang lainnya adalah tabel lembar fakta. Algoritma penilaian risiko awal dirancang untuk menentukan tingkat risiko dan tindakan yang sesuai. Algoritma ini terdiri dari 5 pertanyaan yang berkaitan dengan patogen dengan ancaman tinggi, keterpaparan, tingkat keparahan, potensi penularan, dan kapasitas. Anda dapat menggunakan tabel lembar fakta untuk memeriksa dengan cepat karakteristik kunci dari 36 penyakit menular yang diprioritaskan yang dapat menyebabkan wabah massal. Tabel ini mencakup 8 jenis informasi kunci untuk setiap penyakit. Tabel lembar fakta menyediakan informasi pendukung pada 8 area yang berbeda untuk membantu menjawab pertanyaan algoritma. Informasi tersebut mencakup rincian tentang tingkat keparahan dan tingkat kematian kasus, persebaran geografis penyakit, reservoir alami dan faktor yang terkait dengan siklus penularan, cara penularan ke manusia, angka reproduksi dasar dan angka serangan kedua, masa inkubasi, tingkat penularan dan masa penularan, serta pengobatan, tindakan pencegahan,
dan profilaksis. Jika beberapa istilah teknis ini masih asing bagi Anda, jangan khawatir, karena masing-masing akan dijelaskan satu persatu. Topik pertama adalah tingkat keparahan dan tingkat kematian kasus atau yang biasa dikenal sebagai CFR. Ketika mempertimbangkan tingkat keparahan dan tingkat kematian kasus penyakit, penting untuk memahami keterbatasan mekanisme pelaporan surveillance. Untuk memahaminya, bayangkan skenario berikut ini. Saat ini, Anda menerima informasi tentang satu kasus lumpuh layu akut atau biasa dikenal sebagai AFP yang dicurigai sebagai polio. Dalam kasus ini, bagaimana Anda akan menafsirkan situasi saat ini? Bagaimana dengan kemungkinan adanya infeksi lain? Secara umum kita tahu bahwa ketika kita menemukan satu kasus AFP yang disebabkan oleh polio, maka ada lebih dari 100 infeksi yang ada di belakangnya. Jadi, hal ini bisa menjadi potensi situasi nyata yang harus Anda perhatikan. Gambar berikut ini disebut dengan piramida surveillance. Gambar ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus akan dilaporkan atau diidentifikasi melalui surveillance. Sebagai contoh, di antara individu yang terinfeksi, beberapa akan mengalami gejala, sementara yang lain mungkin tetap tidak menunjukkan gejala, seperti pada kasus COVID-19. Selain itu, bahkan di antara mereka yang mengalami gejala, tidak semua orang akan mencari perawatan medis. Beberapa mungkin hanya tinggal di rumah dan tidak mengunjungi klinik atau rumah sakit. Oleh karena itu, kasus yang dilaporkan atau diidentifikasi melalui surveillance rutin hanya mewakili sebagian dari situasi keseluruhan. Dalam mekanisme ini, tingkat kematian kasus dihitung hanya berdasarkan dari kasus yang dilaporkan. Dengan membagi jumlah kematian akibat penyakit tertentu dengan jumlah kasus selama periode tertentu. Penting untuk dicatat bahwa terdapat kasus-kasus yang tidak terdeteksi dan tidak dipertimbangkan dalam perhitungan. Singkatnya, memahami tingkat keparahan dan tingkat kematian kasus sangatlah penting untuk memperkirakan skala kasus potensial di balik kasus yang dilaporkan dan konsekuensi dari wabah. Selain itu, penting juga untuk kita sadari bahwa kasus-kasus yang parah dan kasus kematian akan lebih mudah dideteksi dan dilaporkan dalam surveillance dibandingkan dengan kasus-kasus yang ringan, terutama pada tahap awal wabah. Topik kedua adalah persebaran geografis penyakit. Ada 3 peta yang masing-masing menunjukkan persebaran geografis penyakit virus Ebola, sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS, dan Mpox atau cacar monyet. Mengingat informasi dapat sering berubah, terutama dalam kasus penyakit menular yang baru muncul dan wabah terbaru, penting untuk selalu memperbarui data sesuai dengan situasinya. Memahami persebaran geografis sangatlah krusial untuk menilai kemungkinan terjadinya risiko kasus yang diimpor, terutama untuk penyakit non-endemik di Indonesia. Selanjutnya,
Anda akan mempelajari reservoir alami dan vektor serta cara penularannya ke manusia. Gambar ini memperlihatkan siklus penularan penyakit ensefalitis Jepang atau JE yang terdiri dari beberapa interaksi antar berbagai organisme. Dalam hal ini, burung air dan babi berfungsi sebagai reservoir tempat patogen infeksius secara alami hidup dan berkembang biak. Nyamuk, khususnya spesies Culex, berperan sebagai vektor. Mereka adalah organisme hidup yang dapat menularkan patogen infeksius. Sekarang, mari kita bahas tentang jalur penularan ke manusia. Seperti yang Anda ketahui, dalam kasus penyakit ensefalitis Jepang, patogen ditularkan dari nyamuk ke manusia. Terdapat beberapa rute penularan yang berbeda-beda tergantung pada penyakitnya, seperti yang Anda lihat pada gambar ini. Sebagai contoh, beberapa penyakit dapat ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung, droplet dari orang yang terinfeksi, atau dengan mengonsumsi air dan makanan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, memahami siklus penularan dan cara penularan sangatlah penting untuk menilai resiko sirkulasi patogen secara alami dan resiko penularannya ke populasi yang terkena dampak. Pengetahuan ini juga berguna untuk mempertimbangkan langkah-langkah pengendalian kesehatan masyarakat dan tindakan pencegahan pribadi untuk memutus rantai penularan. Topik kelima adalah angka reproduksi dasar yang sering disebut R0 dan angka serangan kedua atau SAR. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara singkat dua indikator yang mencerminkan tingkat penularan patogen infeksius. Bayangkan, ada satu kasus yang dikonfirmasi dan 5 kontak. Di antara kelima kontak ini, 3 orang kemudian terinfeksi penyakit setelah terpapar kasus primer. Angka reproduksi dasar atau R0 didefinisikan sebagai jumlah rata-rata kasus kedua yang disebabkan oleh satu kasus infeksius dalam populasi yang benar-benar rentan terhadap patogen infeksius. Dalam skenario ini, R0 adalah 3. Di sisi lain, angka serangan kedua atau SAR adalah proporsi yang dihitung dengan membagi jumlah kasus baru di antara kontak dengan jumlah total kontak selama periode tertentu. Dalam skenario ini, SAR adalah 60%, yang diperoleh dengan cara membagi 3 dengan 5. Singkatnya, secara umum, angka yang lebih besar dalam indikator-indikator ini menunjukkan adanya penularan patogen infeksius yang lebih besar. Memahami indikator-indikator ini sangatlah penting untuk memperkirakan resiko penularan patogen dan penyebaran penyakit. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas masa inkubasi, kemudian disambung dengan tingkat penularan dan masa penularan. Pertama, perlu diingat bahwa masa inkubasi dan masa penularan adalah kunci untuk mengidentifikasi resiko penularan dari manusia ke manusia. Masa inkubasi adalah waktu dari dimulainya infeksi hingga timbulnya gejala. Sedangkan masa penularan adalah periode
di mana orang yang terinfeksi dapat menyebarkan penyakit. Masa inkubasi berguna untuk melakukan pelacakan mundur yang krusial dalam pelaksanaan investigasi sumber. Sebaliknya, masa penularan terkait dengan pelacakan maju yang krusial dalam pelaksanaan investigasi kasus. Selain itu, masa penularan juga berhubungan langsung dengan masa isolasi. Dengan demikian, jika Anda memeriksa dengan cermat garis waktu kejadian penyakit menular dalam hal masa inkubasi dan masa penularan, maka Anda dapat menilai resiko penularan dari manusia ke manusia. Ketika menilai resiko penularan, penting juga untuk mengenali bahwa beberapa penyakit dapat menular sebelum timbulnya gejala, atau yang biasa dikenal sebagai penularan tanpa gejala. Hal ini mengacu pada penularan dari individu terinfeksi yang tidak menunjukkan gejala apapun. Sebagai tambahan pemahaman, mohon diingat sebuah konsep yang biasa dikenal sebagai periode laten, yaitu waktu sejak dimulainya infeksi hingga timbulnya penularan. Terkait dengan sindrom pernapasan akut parah atau SARS yang terjadi pada tahun 2003, pasien dapat menularkan setelah timbulnya gejala. Dengan kata lain, masa penularan dimulai setelah gejala muncul. Sedangkan pada COVID-19, masa penularan dimulai sebelum timbulnya gejala, sehingga penularan dapat terjadi melalui kasus-kasus yang tidak bergejala. Topik bahasan kita terakhir adalah mengenai pengobatan, tindakan pencegahan, dan profilaksis. Tabel lembar fakta pada bagian ini memberikan informasi tentang pilihan pengobatan dan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan dalam pelayanan kesehatan, seperti tindakan pencegahan kontak, droplet, dan udara, selain tindakan pencegahan standar. Topik ini juga mencakup tindakan profilaksis seperti vaksin dan kemoprofilaksis. Anda dapat merujuk pada informasi tersebut untuk menilai kapasitas layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian. Dalam penilaian ini, Anda dapat menghubungi pihak otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, karena konteks lokal harus menjadi pertimbangan. Demikianlah pembahasan video ini berakhir sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Anda untuk mengikuti pembelajaran ini. Saya harap materi ini dapat meningkatkan pengetahuan Anda. Terima kasih.